Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kapan dan dimanapun kita berada, nikmat itu pasti ada. Dalam keadaan apa saja. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa syukur itu sepertinya dan sebenarnya adalah kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan untuk bersyukur kepada Allah. Allah tak butuh sama syukur kita. Kalau seandainya semua kita tidak bersyukur, tidak akan berkurang kemuliaan Allah. Dan kalau seandainya kita pula semuanya bersyukur, tidak akan bertambah pula mulianya Allah. Allah tetap akan menjadi maha segala-galanya, bersyukur atau tidak bersyukur kita. Tetapi pada saat kita bersyukur kepada Allah, itu sesungguhnya adalah cara untuk menambah nikmat dan karunia Allah dalam kehidupan kita. Bukankah Allah yang menjanjikan itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bertambah, maka akan ditambah pula nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini orang yang selalu tak mau nikmat itu sedikit? Kita kalau ada pembagian lalu jatah kita sedikit, apa perasaan kita? Orang lain banyak, tetangga dapat banyak, kita dapat sedikit. Enggak enak rasanya. Selalu kita ingin yang banyak. Maka salah satu dari amalan hati yang bisa menambah nikmat Allah itu adalah syukur. Maka jadilah hamba yang syakirin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah mengorbankan segala-galanya demi kemaslahatan hidup kita sebagai umatnya, hendaknya senantiasa kita tauladani dan kita taati. Kita harus mencoba untuk mengukur apa saja yang kita lakukan. Kita coba ukur kebenarannya, sesuaikah dengan yang dilakukan dan yang diperintahkan oleh Rasul atau tidak. Dan cara itulah akan bisa menyelamatkan kita. Cara itulah yang akan bisa membuat kita berbahagia dalam artian yang sesungguhnya. Bukan bahagia di dunia saja, tapi yang lebih penting adalah kebahagiaan kita di akhirat kelak. Orang-orang berbahagia di akhirat itu adalah orang-orang yang selamat di mahsyar, selamat ketika dihisab, selamat ketika melewati jembatan titian untuk kemudian menapakkan kakinya untuk pertama kali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang sudah dijauhkan dari nerakanya Allah, kemudian ia dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz. Itulah orang-orang benar-benar beruntung, orang-orang yang benar-benar berbahagia, orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita semua di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau.
Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah. Yang terakhir yang kita bahas berkaitan dengan pembagian Maqasidus Syariah. Kita katakan bahwa pembagian Maqasidus Syariah itu banyak sekali. Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Satu pembagian yang sudah kita bahas adalah dari sisi universalitas syariat Islam, di mana maqasid dari sisi ini dapat dibagi kepada tiga. Ada yang disebut dengan maqasid amma, maqasid secara umum, ada pada semua bab syariat, mau ibadah, mau muamalah, semuanya ada. Itu disebut dengan maqasid ammah, seperti meraih kemaslahatan, jalbul maslahah. Apa saja hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hal apa saja, maka pasti tujuannya untuk memberikan kemaslahatan dan menjauhkan kita dari kemudaratan. Ada nanti yang disebut dengan maqasid khassah. Itu maqasid yang ada dalam setiap bab-bab syariat. Mungkin saja berbeda nanti antara satu bab dengan bab yang berikutnya. Maka maqasidul ibadah itu berbeda nanti dengan maqasidul muamalah. Tujuan-tujuan syariat yang ada dalam ibadah akan berbeda dengan muamalah. Tujuan-tujuan yang ada pada babun nikah akan berbeda pula nanti dengan babus shalah. Tujuan-tujuan syariat yang ada pada bab al-buyu', jual beli, akan berbeda pula nanti dengan bab yang lain yang ada pada muamalah. Itu disebut dengan maqasid khassah. Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dengan maqasid juz'iyah, parsial. Dalam setiap bab syariat itu ada bahasan-bahasannya, ada sub-sub bahasan kecil-kecil. Dalam setiap sub bahasan itu akan ada pula maqasidnya. Kalau kita bicara bab nikah, nikah itu ada maqasidnya, pasti itu. Tetapi dalam bab nikah itu ada banyak lagi sub bahasannya. Kenapa nikah itu harus ada wali? Kenapa nikah itu harus ada saksi? Kenapa wali itu hanya ada dari pihak perempuan? Yang laki-laki tidak pakai wali. Yang laki-laki dia yang langsung menjawab dalam ijab kabul. Tapi perempuan apakah dia yang langsung menikahkan dirinya? Tentu tidak, ada wali. Kenapa hanya pada perempuan ada wali, pada laki-laki tidak? Nah itu sub-sub bahasan kecil-kecil yang disebut dengan al-maqasidu al-juz'iyah. Alhamdulillah ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada yang kedua. Yang kedua ini dilihat dari sisi kekuatan maslahat. Jadi min haitsu quwwatil maslahah. Maslahat dalam kehidupan kita ini bertingkat-tingkat. Tidak dalam satu tingkatan saja. Dan maqasid itu kalau dilihat nanti dari sisi kekuatan maslahat, maka ia akan dapat dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama itu disebut dengan ad-daruriyah. Ad-daruriyah itu kemaslahatan pokok, kemaslahatan asasi. Jadi tingkatan paling tinggi. Kemaslahatan asasi ini jika tidak terjaga, jika tidak terpelihara, maka akan merusak kehidupan kita. Maka disebut dengan ad-daruriyah. Rusak kehidupan satu masyarakat atau seseorang kalau seandainya ad-daruriyah itu tidak dijaga. Oleh karena itu Islam itu datang untuk menjaga kemaslahatan pokok tadi. Dan itu bukti dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Allah tahu dia bahwa itu yang pokok, itu yang asasi itu. Allah turunkan syariat Islam ini untuk menjaga itu. Kalau seandainya itu yang kita langkahi, itu yang kita durhakai, pasti rusak hidup kita.
Yang masuk dalam kategori ad-daruriyah itu nanti ada 5 hal utama syariat turun untuk menjaganya. Disebutlah dengan ad-daruriyatul khamsah. Ad-daruriyatul khamsah. Khamsatun itu kan artinya 5. Ad-daruriyah itu perkara-perkara pokok. Berarti 5 hal pokok, 5 hal asasi yang dijaga oleh syariat Islam melalui aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 5 itu? Mana yang 5 yang pokok tadi itu? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Agama itu asasi dalam kehidupan kita. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Syariat turun untuk menjaga agar jiwa kita sehat, jiwa kita selamat. Karena itu asasi dalam kehidupan kita. Kalau rusak jiwa kita, rusak segala-galanya. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Akal itu asasi dalam kehidupan kita. Itu kebutuhan pokok kita. Gak bisa tidak. Rusak akal, rusak semuanya. Tidak ada lagi harganya kita kalau akal sudah rusak. Makanya Islam itu turun untuk menjaga akal kita. Berbagai macam bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah ternyata hubungannya untuk menjaga akal. Kalau tidak kita taati larangan itu, kita kerjakan juga yang dilarang itu, bisa-bisa merusak akal. Kalau akal sudah rusak, maka kacau kehidupan kita. Bahkan hukum saja, hukum ditetapkan itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Yang ketiga, yang keempat, hifzun nasab wan nasal, untuk menjaga keturunan dan keluarga. Menjaga keturunan dan keluarga. Sedangkan yang kelima adalah hifzul mal, untuk menjaga harta. Inilah 5 hal yang asasi dalam kehidupan kita yang mesti dijaga. Dan cara menjaganya sudah diatur oleh agama kita, syariat Islam. Kalaulah diserahkan penjagaan yang 5 ini kepada logika kita, mungkin masing-masing kita akan punya cara untuk menjaganya. Akhirnya tidak terpelihara. Agar konsisten dan seragam cara penjagaannya, Allah langsung yang mengatur. Hifzuddin yang pertama, agama. Syariat ini diatur, diturunkan oleh Allah untuk menjaga agama kita, agar kita selalu terpelihara dari sisi agama. Apa contoh dari sisi agama? Ternyata fitrah manusia itu membutuhkan sosok yang perlu diagungkan dan yang disembah. Itu fitrah manusia dari dulu. Maka sulit kita untuk menemukan satu kota yang di situ tidak ada rumah ibadah. Mungkin saja ada di antara kota yang tidak ada pagarnya, mungkin. Tapi tidak akan ada kota yang di situ tidak ada rumah ibadah. Dan itu menggambarkan bahwa fitrah manusia memerlukan adanya sosok tempat mengadu, adanya sosok yang disembah, adanya sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan. Nah dulu macam-macam yang mereka sembah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah jin dan setan, ada yang menyembah berhala. Kenapa mereka sembah berhala itu? Kenapa mereka sembah matahari itu? Pasti karena mereka menduga
bahwa pada yang disembah itu ada kelebihan. Pasti. Yang menyembah matahari, dia mengira itulah yang pantas disembah, itulah yang Tuhan. Dia besar, dia memberikan cahaya, berarti pantas untuk disembah. Ada pula yang menyembah menyembah api. Kaum Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Karena dia mengira itulah yang pantas disembah, itulah yang kuat. Jadi biasanya yang disembah itu yang kuat, yang punya kelebihan, dan itu fitrah manusia. Maka turunlah syariat Islam dibawa oleh Rasul untuk meluruskan siapa yang paling pantas untuk mereka sembah itu. Ternyata yang diduga punya kelebihan-kelebihan semuanya oleh akal manusia, bukan itu yang pantas untuk disembah. Bukan itu yang pantas untuk diagungkan. Turunlah Al-Quran, datanglah syariat Islam, agar agama kita terpelihara, agar pasti oleh kita siapa yang pantas disembah itu. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha ghairuh. Semuanya berujung pada tidak ada yang pantas disembah itu kecuali hanya Allah. Kenapa hanya Allah yang pantas disembah? Karena dialah yang paling perkasa, dialah yang paling mulia, dia yang paling agung, dia yang menciptakan kita, dan dialah yang paling pantas untuk disembah. Maka itulah sebabnya agama itu masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah, salah satu dari 5 perkara pokok. Karena memang fitrah manusia selalu membutuhkan ada tempat mengadu. Nah ternyata kalau diserahkan kepada akal, mereka masing-masing memilih tempat mengadunya. Bahkan ada yang tidak masuk dalam akal orang lain, menurut akal mereka masuk. Apa contohnya? Ada tidak orang menyembah sapi? Ada. Di India sana itu mereka menyembah sapi. Kita tidak tahu apa filosofinya, kenapa mereka menyembah sapi, apa kelebihannya. Tapi yang jelas itu yang mereka sembah, menandakan bahwa akal itu berbeda-beda nanti. Itulah sebabnya bahwa syariat ini tidak dibebankan kepada akal kita, artinya tidak fokus penentuannya itu oleh akal, tapi Allah yang menentukan, lalu akal tinggal memahami. Hukum itu Allah yang menetapkan, akal tinggal memahami. Makanya tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh akal, tidak ada. Karena akal memang bukan untuk menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum itu adalah Allah dan Rasulnya. Akal tinggal memahami hukum, bukan menetapkan hukum. Ini perlu dipahami baik-baik. Tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh akal. Semua hukum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Musbit al-ahkam itu Allah dan Rasul. Akal itu hanya memahami hukum. Kenapa Allah haramkan mabuk-mabukan? Dicobalah analisa oleh akal kita, oleh akal manusia. Oh, wajarlah mabuk-mabukan itu diharamkan oleh Allah. Ternyata mabuk-mabukan itu menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Itu kerja akal. Dan seandainya ada hal-hal yang akal tak mampu memahaminya, jangan ditolak hukum. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulnya, lalu sepertinya oleh akal
bertentangan. Hukum yang harus diambil, jangan akal yang dikedepankan. Oh, ini kayaknya ndak nih, ini ndak benar kayaknya nih. Apa sebab? Ndak masuk sama akal saya. Akal kamu ndak masuk, tapi akal saya masuk. Akan kacau nanti kalau seandainya ditolak hukum dikarenakan oleh tidak sesuai dengan akal. Maka kalau seandainya ada hukum yang sudah jelas kepastiannya dari Quran dan dari hadis, benar atau tidak benar oleh akal, diterima sejalan atau tidak dengan akal, maka hukum wajib diterima. Dan dengan cara itulah kita menjaga agama kita. Kalau kita bawa kepada akal hukum ini, puasa itu tidak cocok sama akal tuh. Dokter bilang jangan kurang minum dalam sehari 2 liter. Sekarang kita dilarang makan, dilarang minum, kan tidak cocok sama akal tuh. Lalu mau kita tolak puasa karena nggak cocok sama akal? Enggak. Ketika Allah sudah tetapkan kalian wajib puasa, pasti di situ baik, pasti situ maslahat. Kalau kita jalankan, maka terpelihara dan terjagalah agama kita. Maka agama kita itu nanti ada persoalan tauhid, ada persoalan syirik merupakan lawan dari tauhid. Allah sudah atur itu, mana yang syirik wajib kalian tinggalkan. Syirik itu menduakan Allah. Syirik itu menganggap ada yang punya kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah, mampu mengerjakan perbuatan yang dianggap mampu mengerjakan perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka syirik itu secara sederhana kita bisa pahami, menyerahkan kepada selain Allah sesuatu yang hanya pantas untuk Allah. Itu akan menjadi syirik. Yang mampu mengabulkan doa itu siapa? Hanya Allah. Berarti tempat berdoa hanya Allah. Sekarang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, dianggap pula mereka nanti yang akan bisa mengabulkan doa-doa kita, maka syirik. Atau berdoa ke pohon-pohon yang dianggap keramat pula, karena sisa-sisa animisme, dinamisme itu masih ada sampai hari ini, menganggap ada kekuatan gaib pada makhluk, padahal kekuatan seperti itu hanya bisa dan hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nampak kucing jantan belang 3, masih ada enggak keyakinan seperti itu? Kucing jantan belang 3. Ini ada sesuatu ini. Entah ada satu keyakinan apa, nanti dianggap itu nanti untuk mengukur persoalan masa depan. Itu salah. Kalau lewat burung gagak di atas rumah, bunyi-bunyi dia gerak. Ini kayaknya kepala rumah tangganya mati ini. Maka syirik itu membuat kita takut. Syirik itu membuat kita takut dalam kehidupan, karena kita serahkan sesuatu yang hanya kepada Allah, kita anggap ada pada yang lain. Takut kita dibuatnya. Banyak sekali efek negatif dari syirik itu, membuat kita takut, membuat kita malas, karena masa depan kita tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru kita serahkan kepada selain Dia, dan itu bagian dari syirik. Kalau syirik dilakukan, berarti agama tidak terjaga. Maka Allah turunkan ayat-ayatnya, Rasul sampaikan hadis-hadisnya untuk menjaga agama kita agar tidak terjebak kepada perbuatan syirik, agar agama kita murni terjaga, tauhid kita jaga, syirik harus kita hindarkan. Dan maksiat yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah syirik. Maksiat yang paling dimurkai oleh Allah adalah syirik. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi mengampuni dosa selain syirik. Apa makna dari tidak mengampuni dosa syirik?
Artinya adalah, kata ulama tafsir, kalau dia tidak menyatakan taubatnya kepada Allah, maka dosa syirik tak akan terhapus dengan sendirinya, dan itu akan dibawa sampai ke akhirat kelak, akan mendatangkan murka Allah. Syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain dosa syirik, Allah siap mengampunkannya. Maka ada di antara dosa-dosa yang bisa terampuni oleh air wudhu kita. Kan ada hadis yang mengatakan apabila seseorang ambil wudhu, maka tetesan air wudhunya berguguranlah bersamaan tetesan air itu dosanya juga. Itulah sebabnya kalau kita berwudhu, yang dibasuh itu semua adalah sumber dosa. Kita kalau berwudhu, yang kita basuh itu sumber dosa semua. Mulai dari sunnahnya sampai yang wajib-wajibnya. Apa contoh sunnah wudhu? Berkumur-kumur, itu sunnah wudhu, agar berguguran dosa lidah kita, dosa mulut kita. Wajah ini menjadi rukun dalam berwudhu. Berapa banyak dosa yang ditimbulkan oleh wajah kita ini? Mata, telinga, bagaimana omongan yang kadang-kadang tidak terpelihara, asal ngomong aja, ternyata yang diomongkan menimbulkan dosa. Kalau seandainya keluar angin, mohon maaf, batal wudhu kita. Tidak disentuh-sentuh itu tempat keluar angin tuh. Yang kita basuh muka, tangan, kaki. Nanti batal lagi muka, tangan, kaki. Maka tajdidul wudu itu disunnahkan. Tidak wajib memang. Kalau ada orang yang tidak batal wudu maghribnya, boleh tidak dipakai untuk isya? Boleh, kalau memang tidak batal. Tapi kalau dia mau ulang, itu menjadi sunnah. Kenapa demikian? Tetesan air wudu menghapuskan dosa. Maka kata Rasul, ma bainas salawatil khams kafaratul lima bainahuma. Antara solat-solat fardu itu akan menjadi penebus dosa di antara keduanya. Jangan sekali-kali tinggalkan solat itu. Sebelum solat kita akan berwudu. Berwudu saja menggugurkan dosa, apalagi solat. Tapi syirik tidak akan gugur oleh tetesan air wudu. Allah tidak menghapus itu. Harus dinyatakan taubatnya. Dan Rasul diutus dia menjadi nabi itu, menjadi Rasul itu untuk menyampaikan itu, agar agama kita terpelihara. Karena kalau agama yang rusak, tidak ada artinya kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun uang kita, tapi tidak ada iman kita, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika barangkali hidupnya sederhana, entah bisa makan malam ini, entah tidak, siang bisa malam tidak, atau malam bisa siang tidak, tapi imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Maka kemuliaan kita ditentukan oleh agama kita, sehingga agama itu harus terjaga, dan syariat itu turun untuk menjaga agama. Maka tidak pusing-pusing lagi kita mencari siapa yang pantas disembah, karena Allah sudah tunjukkan. Tidak perlu lagi kita kayak orang-orang lain itu yang menyembah macam-macam itu, karena Rasul sudah sampaikan. Tinggal kita mengikuti saja. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka semua manusia mulai dari dulu sampai hari akhir nanti, hari kiamat nanti, yang pantas disembah itu adalah allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Wajarlah dia yang menciptakan kita, tentu aturan dia yang kita ikuti.
Kalau ada sebuah produk teknologi, umpamanya radio, mereknya Toshiba atau Sony umpamanya, kira-kira petunjuk penggunaannya yang Toshiba kita pakai Toshiba atau enggak? Ya iya, karena itu yang dia yang membuatnya. Tombol untuk pengeras suaranya yang mana, untuk mematikannya yang mana, untuk ngecasnya yang mana. Jangan pakai nanti aturan yang lain. Maka ketika Allah yang menciptakan kita, maka dia juga lah yang pantas untuk kita sembah, karena dia yang menciptakan kita. Tidak ada kehidupan kita tanpa dia. Dia yang memberikan kehidupan. Oleh karena itu, karena dia yang memberikan kehidupan, maka dia pula lah yang pantas untuk disembah dalam kehidupan ini. Siapa yang mencari sesembahan lain, siapa yang terjebak kepada syirik, maka Allah akan murka. Inna syirka la zulmun azim. Dan syirik itu akan benar-benar membuat kita tidak nyaman di hari mahsyar. Syirik membuat kita tidak nyaman di mahsyar. Apa kata Allah? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kita ini orangnya mudah-mudahan. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Tetapi mereka tidak mencampurkan sedikit pun iman mereka itu bizulmin, dengan zulm. Zulm di sini artinya syirik. Karena ketika turun ayat itu, sahabat ketika itu saling pandang dia. Siapa yang beriman lalu tidak mencampurinya dengan kezaliman. Kata sahabat pada Nabi begini, ya Rasulullah, kalau begitu tidak ada kita yang selamat nih, tidak ada kami ini yang selamat. Ayyuna la yazlim nafsah. Siapa pula di antara kami yang tidak pernah menzalimi? Karena kita seringkali menzalimi tetangga, menzalimi istri, menzalimi anak, menzalimi diri sendiri, menzalimi bawahan. Ada aja cara untuk menzalimi. Seharusnya dikeluarkan gaji itu sekali sebulan jadi sekali 6 bulan. Banyak kali yang kita zalimi. Mungkin istri kita zalimi, seharusnya ada nafkah dapat begini tapi tidak diberikan haknya. Mungkin anak, mungkin diri sendiri. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah. Siapa pula kami ini yang tidak menzalimi diri? Berarti tidak ada yang selamat nih. Nabi bilang, bukan seperti yang kalian duga. Laisa kama tazunnun. Az-zulmu di situ kata Rasul, asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Maka orang-orang beriman dan tidak mencampuri sedikit pun imannya dengan syirik, ulaika lahumul amnu. Amnu itu aman. Itu bahasa kita itu aman itu. Mereka lah orang-orang yang benar-benar nyaman, tenang, aman di hari mahsyar kelak. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Karena itu waspadai betul perbuatan syirik. Jangan sampai ada, sekecil apapun tinggalkan perbuatan syirik. Kadang-kadang ada hal-hal yang dalam bentuk syirik tetapi diduga tidak sebagai perbuatan syirik. Ada pengelabuan-pengelabuan kadang-kadang dianggap sebagai kearifan lokal. Kita bukan tidak boleh mempertahankan kearifan lokal sebagai sebuah budaya kalau itu ada kebaikannya, tapi seandainya di dalamnya ada kesyirikan perlu ditinggalkan. Buat apa kita pertahankan budaya yang ada syirik kalau nanti mempersulit kita di akhirat kelak? Kalau nanti hanya akan membuat kita susah di padang mahsyar, karena kita hidup sementara dan akan ada pertanggungjawabannya. Allah murka karena kerja dia diberikan kepada orang lain. Wajar murka itu kerja dia lalu kita serahkan kepada orang lain. Dia yang mengabulkan doa lalu kita minta pada orang lain. Nanti di akhirat Allah bilang itu, dulu kan kalian syirik, kan kalian minta kepada yang lain, mintalah kepada dia sekarang, kata Allah.
ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita aja, kalau manusia saja, kalau seandainya kerja dia diambil alih oleh orang lain, marah dia. Umpama seorang atasan di kantor, biasanya tanda tangan itu yang menandatangani itu atasan yang tertinggi biasanya. Sekarang ada orang yang memalsukan tanda tangan, marah enggak pimpinannya? Seharusnya ketuanya nih yang harus tanda tangan, tapi ada orang buat sini katanya, biar saya tanda tangan nih, sebisa saya niru tanda tangan dia, ditandatangin ya kertas tadi itu. Ini bisa dipecat ini oleh atasannya. Kenapa? Mau ngambil alih kerja. Seharusnya atasannya yang nanda tangan, sekarang dikerjakan oleh seseorang yang katanya dia bisa untuk melakukan. Mungkin ada mirip-miripnya, tetapi bukan tugas dia, bukan kerja dia. Nah, itu manusia saja itu bisa seperti itu. Maka Allah akan sangat murka kalau seandainya mereka umatnya, hambanya melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu hifzuddin ini paling pokok. Syariat itu turun untuk menjaga agama kita. Diaturlah bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Enggak akan bisa kita Pak, Ibu, kalau seandainya tidak diatur muamalah kita oleh Allah dan Rasul. Kalaulah muamalah itu diserahkan kepada kita, semua kita ingin mementingkan dirinya sendiri. Payah mengalah dalam soal harta ini. Inginnya kita yang banyak untuk diri dia, tapi Allah sudah atur semuanya. Allah berikan ketentuannya. Ada jual beli, ada pinjam meminjam. Kalau tidak bisa beli, udah pinjam. Tidak bisa juga pinjam. Oh, tidak bisa, masa pinjam-pinjam gitu aja. Sewa. Diatur oleh agama itu. Dan itu semua adalah kebutuhan kita agar kehidupan kita ini terjaga. Kalaulah tidak boleh dalam pinjam meminjam dalam hidup kita ini, kalaulah tidak boleh pinjam meminjam, kacau kita. Karena tidak semuanya yang perlu kita beli. Bahkan bukan karena tidak mampu membeli, tapi tidak perlu dibeli. Karena gunanya hanya sekali. Kalau ada rencana rapat di aula hotel umpamanya, apa perlu dibeli pula hotel tuh? Enggak, karena rapatnya cuma sekali itu aja. Maka pindah pada bab yang lain. Bab sewa. Udah sewa. Sehari berapa sewanya? 2 hari berapa sewanya? Selesai itu berarti selesai hak. Habis hak untuk digunakan karena masa sudah berakhir. Kalau mau lagi, sewa lagi. Ini bagian dari agama yang betul-betul secara detail diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ad-daruriyatul khamsah itu yang pertama sekali adalah agama. Syariat ini turun untuk menjaga agama. Kalau ingin agama terjaga, laksanakan secara baik. Mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan, jaga baik-baik. Dan cara itulah agama kita akan terpelihara. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai menolak mana-mana yang sudah diwajibkan oleh Allah dengan cara mengukur pakai logika dan akal kita, maka yakinlah agama akan semakin rusak. Ini bukanlah berarti akal tidak penting. Justru akal sangat penting, karena akal pada posisi ketiga nanti yang ingin dijaga syariat. Tetapi sekali lagi, akal kita harus tunduk kepada syariat yang ditetapkan oleh Allah. Syariat itu bagaikan matahari, akal itu bagaikan lilin. Kalau kita mau melawan syariat pakai akal kita, berarti kita ingin melawan terangnya matahari dengan cahaya lilin. Mustahil. Ingin dipadamkannya cahaya matahari dengan memunculkan cahaya lilin, gak bisa.
Malam hari ketika gelap gulita, tidak ada matahari, pakailah lilin itu. Bawa, kita mau cari apa ini? Di rumah gelap, mati lampu, matahari tidak ada jelas kena malam. Bawa lilin itu, tengok mana. Tapi ketika terbit matahari di pagi hari, apakah cahaya lilin masih diperlukan? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hifzuddin, ini pokok, ini asasi. Syariat turun agar kita beragama dengan benar. Tidak ada cara beragama yang benar selain daripada yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dua. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Habis waktu kita. Menjaga jiwa. Hifzun nafs. Syariat ini diturunkan oleh Allah agar jiwa kita sehat, agar jiwa kita terpelihara. Oleh karena itu, apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa merusak jiwa, Islam pasti mengharamkan. Apa saja. Dan banyak di antara hukum-hukum yang telah diatur oleh Allah, baik yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Kenapa dilarang? Ternyata ujung-ujungnya menjaga diri kita, agar diri ini selamat. Jiwa ini paling berharga. Satu jiwa seorang mukmin lebih berharga dari Ka'bah itu sendiri. Coba bayangkan. Maka dilarang kita membunuh, dilarang kita menzalimi, dilarang kita merusak seseorang. Kenapa ada aturan qisas dalam agama kita? Potong jari ini, potong pula jari dia. Kan gitu? Dirusaknya telinga nih, rusak pula telinga dia. Setimpal dia. Dibunuhnya, bunuh pula dia. Itu ujung-ujungnya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Maka kata kuncinya, apa saja jika merusak jiwa, Islam pasti melarang. Berapa banyak makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa Allah haramkan? Kan ada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan oleh Allah memakan darah, bangkai, daging babi. Kok Allah haramkan? Sebahagian katanya darah tuh enak katanya. Pas disembelih hewan tuh ditampung, nanti dibekukan, taruh di freezer, dipotong-potong kayak tahu, digoreng, katanya enak oleh perasaan kita. Tapi Allah mengharamkan. Ketika Allah haramkan, pasti di situ ada keburukan. Kenapa Allah haramkan binatang-binatang berbisa? Dilarang makan ular. Sekarang ada jus darah ular kobra, orang jual. Coba bayangkan. Padahal itu dilarang dan diharamkan oleh Allah. Bukankah ini pembangkangan yang nyata terhadap hukum Allah? Ayam kalau disembelih keluar darahnya halal. Berarti darah itu ada mengandung sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau dia mati ditabrak, darahnya tidak keluar, numpuk dan menyatu pada dagingnya, maka haram, jadi bangkai. Sekarang orang banyak yang tidak peduli, yang tidak peduli. Bangkai-bangkailah katanya, tidak ada yang mau dimakan nih katanya. Makan aja lah dulu katanya, sakit itu nanti tuh. Ada iman yang harus dijaga. Maka di makanan kita sesungguhnya ada iman. Di makanan kita ada tauhid, di makanan kita ada akidah, ada Islam yang harus kita jaga. Jadi hifzuddin yang pertama, hifzun nafs yang kedua, jiwa ini adalah asasi dalam kehidupan kita. Kalau sudah rusak jiwa kita ini, nggak ada artinya lagi, rusak segala-galanya. Maka Islam menginginkan jiwa kita untuk selalu terpelihara. Baik, saya kira baru dua ya. Dari poin pertama itu baru dua, nanti akan ada menjaga akal. Saya kira tentu akan masing-masing akan punya penjabaran yang panjang.
Tapi tidak apa-apa. Target kita bukan menyelesaikan slide, saya kira. Tapi target kita untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari poin-poin yang ada dari slide-slide. Kan makanya namanya kan PowerPoint kan. PowerPoint itu kan kekuatan yang ada pada poin. Kalau sekedar baca aja berarti tidak ada kekuatan dia. Maka dengan memberikan penjelasan, mohon maaf karena kadang-kadang dalam sekali pertemuan 1 baris 2 baris, sementara ada banyak poin yang berikutnya. Ya karena waktu, mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas ini kita berharap mudah-mudahan tetap ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, untuk tetap taat, semangat belajar dan semangat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.